Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa cerdas Indonesia, mari kita lanjutkan kembali pembahasan kita tentang persiapan PAS semester ganjil bagi kelas 7. Kali ini kita akan membahas soal-soal terkait dengan teks cerita fantasi. Perhatikan soal ini. Bacalah penggalan cerita berikut. Nah, ini ada dua teks. Ini teks 1 dan ini teks 2. Dan ini kalimat soalnya, yaitu mempertanyakan tentang kesesuaian kalimat A, B, C, D dengan kedua teks tersebut. Teks 1. Andini menggelar tikar di atas pasir dibantu oleh adiknya. Kakak menurunkan perbekalan dan menatanya di atas tikar itu. Hari ini mereka piknik. Andini sangat bahagia. Sudah lama dia ingin makan bersama keluarga sambil menikmati suara deburan ombak berkejaran yang buihnya menyentuh hamparan pasir putih. Teks 2. Walaupun kakiku sudah mulai pegal dan napas tersengal, aku tetap berusaha melangkah. Ini adalah pendakian pertamaku. Aku harus sampai ke puncak dan membuktikan cerita teman-temanku tentang keindahan alam yang luar biasa saat dinikmati dari atas puncak bukit. Pilihan jawaban A, B, C, D kesemuanya membicarakan tentang sudut pandang dan latar. Berarti pada kedua teks tersebut fokus kita adalah menentukan sudut pandang dan latar. Teks 1 menggunakan sudut pandang orang ketiga karena pencerita menyebut tokohnya dengan nama dan atau dia. Latar tempat pada teks 1 yaitu di pantai. Teks 2 menggunakan sudut pandang orang pertama karena tokoh menyebut dirinya aku. Sedangkan latar tempatnya adalah daerah perbukitan. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Berikutnya, bacalah kutipan cerita fantasi berikut ini. Nah, ceritanya cukup panjang, berarti kita cek dulu saja pertanyaannya. Berdasarkan latar waktu, cerita fantasi di atas berjenis A. Latar waktu sejaman, B. Latar lintas waktu ke masa lalu, C. Latar lintas waktu ke masa depan, D. Latar masa sekarang. Sekarang mari kita coba menganalisis jenis latar waktu pada cerita fantasi ini. Ragu-ragu, Wandi mengambil kelereng berwarna perak yang mengeluarkan cahaya menyilaukan dari dalam kaleng susu yang tergeletak dan nyaris tertimbun tumpukan sampah plastik. Matanya tak berkedip mengagumi kilauan kelereng itu. 5 menit berlalu, kelereng itu tiba-tiba mengeluarkan asap putih yang semakin lama semakin tebal dan menghalangi pandangannya. Saat gumpalan asap memudar dan Wandi bisa melihat lagi keadaan di sekelilingnya, tubuhnya gemetaran. Dia bingung karena tiba-tiba berada di tengah hutan belantara, bersembunyi di balik pohon besar. 2 ekor dinosaurus bolak-balik di sekitar tempatnya bersembunyi. "Di mana aku?" bisiknya perlahan. "Kamu berada di masa lalu, di zaman bumi masih dikuasai hewan-hewan liar berukuran besar." Suara itu begitu jelas, tapi Wandi tak melihat siapa-siapa di dekatnya. Latar cerita fantasi ini mengalami perubahan dari zaman sekarang berpindah ke masa lampau. Jadi jawaban yang benar adalah B. Selanjutnya, bacalah penggalan cerita berikut ini. Audi menyimpan buku harian Anissa yang tadi tertinggal di atas meja di dalam kelas ke dalam tasnya.
Ada rasa ingin tahu yang demikian kuat. Dia ingin membaca isi buku harian Anis. Dia ingin tahu apa saja yang telah ditulis Anissa pada buku itu. Tapi dia menahan diri. Dia tahu bahwa buku harian adalah tulisan pribadi seseorang yang tidak boleh dibaca oleh orang lain. Audi lalu memberitahu Anis bahwa buku diari Anis ada padanya dan tidak pernah membukanya sampai Anis datang mengambil kembali buku itu. Berdasarkan penggalan cerita tersebut, karakter Audi adalah benar. Audi adalah anak yang jujur. Selanjutnya, berikut yang merupakan kata-kata khusus adalah, untuk menjawab soal ini kalian harus paham dulu apa yang dimaksud dengan kata umum dan kata khusus. Kata umum adalah kata yang memiliki makna yang cakupannya masih luas, masih lebar, masih bersifat umum. Sedangkan kata khusus maknanya sudah merujuk kepada sesuatu yang sifatnya spesifik. Misalnya sendok, gelas, piring, garpu. Yang kata umumnya adalah peralatan makan. Contoh lainnya adalah kata melihat. Melihat merupakan kata umum. Kata khususnya yaitu menatap, mengintip, atau melirik. Ketiga kata ini adalah kegiatan melihat dengan cara-cara tertentu. Contoh lainnya, misalnya, ibu menanam bunga. Bunga masih merupakan kata umum karena belum jelas bunga apa yang ditanam oleh ibu. Bandingkan dengan ibu menanam bunga mawar atau ibu menanam mawar. Itulah tadi beberapa soal serta pembahasan berkaitan dengan teks cerita fantasi. Selamat belajar, semoga nilai PAS kalian memuaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.